Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Saya atas nama Sarah Sabira Ahmadi, D4, tingkat 2, kelas B, dengan NIM PO 714221221021089. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah pengolahan limbah cair tentang pengolahan limbah cair tersier menggunakan metode vakum filter. Baik, langsung saja kita lihat slide pertama. Apa sih itu air limbah? Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Apa itu pengolahan tersier? Pengolahan tersier itu bersifat khusus. Artinya, pengolahan ini disesuaikan dengan kandungan zat yang tersisa dalam limbah cair atau air limbah. Umumnya, zat yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya melalui proses pengolahan primer maupun sekunder adalah zat-zat anorganik tersebut, seperti nitrat, fosfat, dan garam-garaman. Pengolahan tersier sering disebut juga pengolahan lanjutan atau advanced treatment. Pengolahan ini meliputi berbagai rangkaian proses kimia dan fisika. Nah, sekarang kita masuk ke contoh metode yang digunakan dalam pengolahan tersier. Yang pertama itu ada metode saringan pasir, saringan multimedia, pre-coal filter, microstaining, vakum filter, penyerapan dengan karbon aktif, pengurangan besi dan mangan, dan yang terakhir ada osmosis bolak-balik. Apa sih itu metode vakum filter? Salah satu teknik filtrasi menggunakan vakum, yaitu suatu metode filtrasi yang digunakan yang menggunakan pompa vakum sebagai gaya pendorong agar proses filtrasi menjadi lebih cepat. Pompa vakum sebagai pendamping proses tersebut, di mana merupakan alat untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam ruang tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Adanya pompa vakum akan menarik cairan melewati suatu media filter atau biasa disebut kertas saring. Jadi, sehingga lebih cepat dibandingkan tanpa bantuan pompa. Jadi, gimana sih proses kerja filtrasi vakum itu? Filtrasi vakum itu dilakukan dengan cara memisahkan campuran padat dan cair yang dituangkan melalui kertas saring di dalam corong Bunchner, di mana padatannya itu akan terperangkap di dalam kertas saring, sementara cairannya akan ditarik oleh vakum melalui saluran menuju ke dalam tabung penampungan. Filtrasi vakum dengan menggunakan corong Bunchner ini mempunyai kelebihan dari kecepatannya karena adanya bantuan dari pompa vakum tersebut. Berikut komponen-komponen yang terdapat pada vakum filter. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Di situ ada komponen-komponennya, seperti drum silinder dengan media filter atau biasa disebut kain atau anyaman kawat. Terus ada juga pompa vakum dan penampungan filtrat serta pompa umpan lumpur. Kenapa menggunakan filtrasi vakum? Karena filtrasi vakum ini merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan campuran padat serta cair jika produk yang diinginkan berupa padatan. Selain itu, filtrasi vakum ini juga lebih cepat cara kerjanya dibanding dengan filtrasi gravitasi. Mengapa bisa begitu? Sebab sistem vakum itu akan menarik cairan sehingga proses pemisahan padatan dan cairannya berlangsung dengan cepat.
Alasan metode pengolahan tersier jarang diaplikasikan pada fasilitas pengolahan limbah. Salah satu alasan kenapa jarang digunakan itu karena biaya. Sebab biaya yang diperlukan untuk melakukan proses pengolahan tersier cenderung tinggi sehingga tidak ekonomis. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.